Halo teman-teman, selamat datang di channel Kepoin IT, channel yang memberikan tutorial seputar HP dan juga PC. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat sebuah website, baik itu website pribadi maupun website perusahaan, pastinya teman-teman membutuhkan sebuah hosting. Karena hosting ini berguna untuk menyimpan semua file website agar bisa diakses secara online. Jadi, teman-teman harus memilih server hosting yang tepat dan memilih penyedia hosting yang terpercaya agar keamanan dari website teman-teman bisa terjamin. Nah, pada video kali inilah, saya akan memberikan tips dan trik cara memilih hosting yang tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekaligus, saya akan berikan sebuah rekomendasi penyedia hosting yang menyediakan hosting berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi, saya harap teman-teman bisa menonton video ini hingga selesai. Nah, secara umum ada 4 jenis server hosting yang sering digunakan, dan setiap jenisnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, teman-teman harus tahu dulu jenis server hostingnya, baru kemudian teman-teman menentukan server hosting mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk jenis server hostingnya ada share hosting, VPS hosting, dedicated hosting, dan cloud hosting. Saya akan coba jelaskan satu persatu secara sederhana agar teman-teman bisa menentukan server hosting mana yang tepat untuk teman-teman. Oke, untuk jenis yang pertama ada share hosting, yang merupakan jenis server hosting di mana beberapa situs web berbagi sumber daya dari satu server. Nah, contohnya berbagi ruang penyimpanan, bandwidth, dan sumber daya server lainnya. Nah, untuk kelebihannya, biaya yang lebih terjangkau, cocok untuk pemula atau lalu lintas yang rendah. Sedangkan untuk kekurangannya, kinerja bisa dipengaruhi oleh situs web lain di server yang sama. Nah, jadi jika salah satu web lain menggunakan sumber daya yang terlalu besar, maka website teman-teman akan menjadi lambat. Nah, kemudian untuk yang kedua ada Virtual Private Server atau VPS hosting. VPS hosting ini adalah bentuk hosting yang menawarkan lingkungan virtual terisolasi pada satu server. Jadi, meskipun dalam satu server ada beberapa VPS, tapi setiap VPS punya sumber daya masing-masing. Contohnya seperti RAM, CPU, dan ruang disk. Jadi, website teman-teman akan tetap stabil. Dan pastinya teman-teman memiliki kontrol lebih dan lebih fleksibel. Nah, sangat cocok untuk situs web dengan lalu lintas sedang hingga tinggi. Nah, saran saya untuk website perusahaan minimal harus menggunakan VPS hosting. Oke, kemudian untuk yang ketiga ada dedicated hosting, yang merupakan jenis hosting di mana seluruh server hanya digunakan untuk satu situs web. Sehingga teman-teman memiliki kendali penuh atas server dan sumber daya secara eksklusif. Jadi, server hosting ini sangat cocok untuk situs web dengan lalu lintas tinggi atau aplikasi yang berat. Nah, selanjutnya untuk jenis yang keempat ada cloud hosting. Cloud hosting adalah jenis server hosting yang menggunakan sekelompok server yang berfungsi secara bersamaan. Jadi, sumber daya server akan secara otomatis meningkat atau berkurang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas situs web. Nah, jadi itulah 4 jenis server hosting yang perlu diketahui. Dan teman-teman bisa tentukan sendiri jenis server hosting mana yang tepat untuk kebutuhan teman-teman. Nah, dari semua hal yang tersedia di server hosting, baik itu share hosting, VPS hosting, dedicated hosting, maupun cloud hosting, teman-teman harus memilih penyedia hosting yang menggunakan SSD sebagai penyimpanan. Nah, ini sangat penting menurut saya,
karena akan meningkatkan kinerja dari server hosting. Kemudian teman-teman harus memilih juga penyedia hosting yang mempunyai sertifikat keamanan dan dukungan pelanggan 24 jam. Jadi jika teman-teman punya masalah dengan server hosting, maka teman-teman bisa meminta bantuan kapanpun yang dibutuhkan. Nah, semua itu bisa teman-teman dapatkan jika menggunakan server hosting yang disediakan oleh BiznetGeo. Nah, BiznetGeo.com ini sudah menggunakan SSD sebagai penyimpanan, mempunyai sertifikat keamanan kelas dunia, dan dukungan pelanggan 24 jam. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti Gojek, Ayana, Fintech Indonesia menggunakan layanan dari BiznetGeo. Dan pastinya saya sendiri menggunakan dedicated hosting dari BiznetGeo. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membeli hosting, domain, atau layanan lain untuk keperluan website, teman-teman bisa kunjungi biznetgeo.com atau menggunakan link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, silakan teman-teman buka link yang ada di deskripsi, kemudian buat akun, lalu masuk ke dashboard akun. Nah, setelah masuk ke bagian dashboard akun dan teman-teman ingin membeli hosting, nah, teman-teman bisa klik di tombol Quick Create, lalu pilih jenis hosting yang diinginkan. Nah, di sini ada Neo Web Hosting yang merupakan jenis share hosting. Ada juga Neo Lite yang merupakan VPS hosting. Kemudian ada Neo Dedicated Hosting yang merupakan dedicated hosting. Lalu ada Neo Virtual Computer yang merupakan cloud hosting. Nah, di sini saya akan coba pilih yang Neo Dedicated Hosting. Kemudian kita pilih kontrol panel yang akan digunakan. Lalu kita pilih paket hostingnya. Nah, di sini saya akan coba pilih yang cPanel Solo SS2.2. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat untuk spek dari server hostingnya. Nah, di sini saya akan mendapatkan 2 core prosesor, 2 GB RAM, 1 public IP, 60 GB penyimpanan, sistem operasi Rocky Edge, dan lisensi cPanel Solo. Nah, teman-teman pilih saja paketnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian silakan teman-teman isi semua kolom yang ada di sini, lalu klik tombol Next. Nah, silakan teman-teman lakukan pembayaran sesuai instruksi yang muncul, dan teman-teman sudah mendapatkan server hosting berkualitas dengan harga terjangkau. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari channel Kepoin IT, sampai jumpa di video selanjutnya.